sering memasang daripada piring-piring hiasan, cangkir-cangkir hiasan, sendok-sendok hiasan. Apa fungsinya? Itu semua hanya untuk memperindah rumah saja. Piring hiasan tidak akan pernah kita pakai untuk makan. Gelas-gelas hiasan yang kita tempelkan di lemari kaca itu tidak akan kita pakai untuk minum. Cangkir, sendok, garpu yang kita taruh di dalam lemari hiasan itu nggak dipakai. Kenapa? Karena untuk menghias rumah. Yang namanya menghias rumah hanya untuk pemandangan saja. Apa fungsinya? Memperindah, itu saja. Jadi hiasan yang ada di rumah, figura dan lain sebagainya yang nempel di rumah itu hanya memperindah saja. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiasan kepada anak. Ada anak yang kita lahirkan, anak itu hanya menjadi hiasan saja. Kita kalau rumah tangga nggak punya anak kayaknya kurang afdol. Nggak ada tangis bayi kayaknya kurang semarak di dalam rumah tangga. Makanya kita punya anak. Jadi anaknya itu hanya hiasan saja untuk meramaikan rumah, supaya rumah itu tidak sepi, supaya rumah itu ramai, itu saja. Apakah dia berfungsi? Tidak berfungsi. Ini yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya kamu punya harta, kamu punya anak, zinatul hayatud dunia, hanya hiasan saja. Dia tidak bisa menjadikan manfaat, dia juga tidak bisa menjadikan mudarat, karena anak tersebut hanya hiasan rumah saja. Artinya dia tidak berfungsi apapun, ibu bapak sekalian. Kita kalau rumah tangga minta sama Allah ingin punya anak, begitu punya anak rame lah rumah kita, gegap gempita lah rumah kita. Hidupnya satu rumah tangga itu hanya karena anak. Nah ini bukan tujuan kita melahirkan anak sebagai zina, bukan. Karena nggak ada manfaatnya, hanya untuk meramaikan rumah, hanya untuk menghiasi rumah saja. Nah, jadi ada anak yang kita miliki, yang pertama kata Allah, anak tersebut hanya menjadi zina, hanya menjadi hiasan di dalam rumah tangga kita. Dia tidak berfungsi apapun, dia tidak bisa memberikan manfaat, dan dia tidak bisa memberikan mudarat, hanya hiasan. Paham bu? Anaknya hanya hiasan saja. Kita punya anak kecil, hanya dibuat lelucon saja ya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu anak kita besar, cuma hanya untuk bisa dibuat cerita saja. Tapi dia tidak bisa memberikan keuntungan, baik keuntungan kepada orang tua, memberikan manfaat kepada orang tua, enggak. Jadi cuma ada begitu saja lah. Kalau ditanya sama orang, ibu sudah punya ibu sudah kawin, sudah punya anak, punya, alhamdulillah. Udah begitu saja. Hanya merupakan satu kebanggaan punya anak. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, zina. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, hanya sekedar hiasan rumah saja. Itu yang pertama disinggung oleh Allah tentang kedudukan seorang anak. Yang pertama. Yang kedua, Allah singgung innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini yang kedua bu. Kalau tadi yang pertama punya anak tapi tidak manfaat, tidak bisa memberikan kemanfaatan dan juga tidak bisa memberikan kemudaratan. Adanya dia cuma untuk meramaikan rumah, adanya dia cuma menjadikan rumah itu menjadi lebih hidup lagi karena punya anak, itu saja. Dia tidak bisa memberikan apapun. Ya lumayan. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan dia tidak memberikan mudarat, lumayan. Dia tidak bisa berbuat apapun kepada keluarga, tapi tidak menyengsarakan keluarga, lumayan. Dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada keluarga dan dia juga tidak memberikan keburukan kepada keluarga, lumayan. Namanya juga hiasan pak. Hiasan itu kan cuma untuk dilihat saja. Hiasan itu cuma untuk ditonton saja. Bertahun-tahun gelas dan piring itu ada di lemari kaca saja. Diapain sama kita? Diambil, dibersihin, ditaruh lagi. Diambil, dibersihin, ditaruh lagi. Manfaatnya untuk keindahan saja kan? Manfaatnya hanya untuk keindahan saja, supaya kalau ada tamu, rumah tangga menjadi kelihatan bagus, rumah menjadi bagus.
Ya, jadi tidak punya nilai apapun, nilainya hanya manfaat. Nah, Allah mengisahkan seperti itu kepada anak yang tidak bisa memberi apapun, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, itu seperti hiasan. Lumayanlah, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, lumayan masih ada. Tapi yang bahaya yang kedua kata Allah, apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada lagi status anak. Anak tersebut akan menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Anak tersebut akan mencelakakan dia dan keluarganya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hei, kau punya harta, kau punya anak. Kalau kau tidak bisa didik, kalau kau tidak bisa sekolahkan yang baik, maka anak tersebut akan menjadi fitnah. Fitnah buat dirinya dan juga fitnah buat keluarganya. Ini bahaya. Kalau tadi tidak manfaat, tidak mudarat. Yang kedua ini mudarat. Anak kita menjadi fitnah, Bu. Bahkan anak-anak yang kita tidak mampu mendidiknya, dia akan menjadi celaka buat dirinya sendiri. Dan naudzubillah, akan menyeret orang tuanya, ibu bapaknya, gara-gara ulah anaknya yang tidak terdidik, anaknya yang tidak disekolahkan, anaknya yang tidak masuk pesantren, sehingga perilakunya menjadi bejat, ucapannya menjadi kotor, perilakunya menjadi tidak benar. Itu mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang tuanya. Paham, Bu? Itu yang dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Makanya hati-hati, Bu. Anak ini bisa nyeret ibu masuk neraka. Anak ini bisa nyeret bapak masuk neraka. Kalau sampai dia tidak melakukan kebaikan, kalau sampai dia tidak mengerjakan kebaikan, kalau sampai dia meninggalkan sholat, kalau sampai dia maksiat, maka di sini tanggung jawab orang tua. Makanya hati-hati, pendidikan hati-hati, Bu. Jangan dikira sekedar hanya memberikan pendidikan kepada anak. Ibu tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kita belikan anak kita HP, Bu. Kita belikan anak kita HP. Sementara kita tahu di dalam HP itu macam-macam tontonan yang kita lihat apa saja bisa dalam HP. Kadang-kadang anak-anak sudah buka Facebook, berani buka YouTube, berani buka Instagram dan lain sebagainya. Ya. Hati-hati, manakala anak-anak kita membuka HP, kemudian yang dia tonton adalah maksiat, yang dia tonton adalah film-film porno, yang dia tonton adalah aurat. Demi Allah, bukan saja anak ibu yang berdosa, tapi ibu bapak akan diseret oleh Allah masuk ke dalam neraka. Karena ibu ikut andil memberikan HP tersebut, karena bapak memberikan andil untuk memberikan HP tersebut. Jangan dianggap gampang urusan ini, Pak. Jangan dianggap mudah. Oh, Beb, ini sekarang zaman modern. Kalau saya nggak berikan HP, nanti anak saya bisa ngadat. Nanti anak saya bisa nggak karu-karuan. Kalau HP tersebut tidak bisa menuntun mereka ke jalan yang benar, lebih baik jangan berikan HP buat mereka, ibadah Allah. Seorang ayah, seorang ibu pasti sayang kepada anaknya, itu pasti. Tapi apa artinya sebuah kasih sayang yang kelak akan menghancurkan mereka, ibadah Allah? Apa artinya cinta kepada seorang anak yang manakala kita berikan mereka HP, sehingga apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya gara-gara HP mereka bisa kenal dengan lelaki yang bukan muhrimnya, akhirnya terjadi pacaran dan lain sebagainya. Apa? Karena dia menggunakan fasilitas HP. Ibu di rumah nggak tahu, bapak di rumah nggak tahu, tapi ibu di rumah, bapak di rumah mendapat kiriman dosa. Walaupun ibu tidak mengerti. Kenapa? Karena ibu, bapak yang menjadikan anak tersebut punya HP. Anak sekarang jago-jago HP-nya, Bu. Pinter-pinter, lebih pinter anak daripada ibu HP-nya.